pusat belanja yang memang sebenarnya tidak menyediakan packaging. Jadi ketika kita beli, masyarakat konsumen ini sudah membawa wadah sendiri. Nah, memang salah satu perusahaan seperti Unilever sudah mulai piloting juga di salah satu bulk store di Tangerang Selatan di sekitar Jakarta ya. Jadi mereka bikin refill center tuh, beberapa produknya mereka seperti sampo, seperti sabun begitu ya. Jadi kalau kita mau beli itu kita kayak isi dispenser begitu, kita bawa wadah kita sendiri, ya bisa apapun bentuk wadahnya ya, selama memang sesuai untuk memenuhi produk yang kita inginkan. Lalu nanti biasanya ditimbang dan sebagainya untuk diukur ya volume, disesuaikan dengan harga yang akan kita bayar. Jadi itu sebenarnya kita berharap bahwa industri bisa lebih berinvestasi juga ke model-model pengiriman alternatif yang seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita bicara masyarakatnya, kan belum biasa. Nah, ini memang sebenarnya butuh adaptasi ya. Tentu kita bicara soal perubahan perilaku yang tidak bisa secara instan. Tapi kita sebagai konsumen juga butuh pembiasaan sebenarnya. Kalau kita ambil contoh misalnya ya, karena apa yang kita lakukan sebagai konsumen sangat bergantung dari apa yang ditawarkan oleh industri. Misalnya kita bicara 2 tahun terakhir, ini sangat terkenal sekali atau kekinian, misalnya minuman kopi atau bubble tea seperti itu yang menggunakan banyak sekali plastik sekali pakai. Tapi kan sebelumnya, dan mungkin akhirnya banyak sekali masyarakat atau mungkin anak-anak muda ya, terutama yang bilang kayaknya gue atau saya ini belum bisa nih kayaknya ke kerja atau aktivitas kalau belum ngopi hari ini misalnya seperti itu ya. Nah, padahal bisa jadi sebelum industri ini terkenal dan menjadi kekinian, bisa jadi mereka fine saja kan hidup tanpa kopi setiap harinya seperti itu. Jadi memang perilaku yang kita lakukan ini sangat bergantung juga dari segala pemasaran, marketing yang dilakukan oleh industri. Jadi itu satu, bicara soal masalah model pengiriman atau alternatif delivery system ya dengan model bulk store. Kalau di Indonesia sebenarnya secara tradisional kita sudah punya tuh konsep yang namanya pasar-pasar tradisional ya, yang sebenarnya kita menawarkan barang-barang itu yang nggak dibungkus sebenarnya kan. Kalau belanja buah, sayur itu kan nggak dibungkus ya, beda sama di supermarket yang alasannya biar lebih higienis dan sebagainya. Cuman karena kita akhirnya terpengaruh juga gitu ya, dan lihat ini kayaknya lebih baik dan sebagainya, kita juga jadinya terpengaruh. Walaupun sebelumnya tadinya tradisional di pasar, iya, tadinya kita biasa aja belanja buah di pasar gitu, nggak diplastikin kan gitu. Jadi memang kita berharap ke arah sana. Dan yang kedua, sebenarnya bisa bicara juga untuk ini ya, untuk jangka pendeknya, untuk yang bisa dilakukan secara cepat ini model-model drop point sebenarnya, drop point untuk mengelola sampahnya mereka sendiri. Karena model-model sampah, terutama mungkin sampah-sampah yang sangat sulit didaur ulang, maksudnya yang nilainya rendah ya. Karena kan kalau kita bicara soal pemilahan, Indonesia ini masih sangat bergantung sama sektor informal ya, sama pemulung ya gitu. Itu belum ada tuh yang masih pemilahan terus akhirnya diangkut sesuai dengan kategorinya gitu. Nah, ini sebenarnya bisa jadi celah juga untuk teman-teman industri untuk mulai bergerak, karena tentu mereka yang paling tahu bagaimana mengelola atau mendaur ulang produk yang mereka hasilkan. Tapi sejauh ini kan juga masih belum maksimal ya. Kalaupun ada, mungkin ada drop point di beberapa supermarket, tapi itu juga baru brand-brand tertentu yang melakukannya. Dan aku pikir kayak seperti drop point di supermarket itu juga masih agak kurang efektif sih, karena kan ya siapa yang ke supermarket bobo sampah gitu kan ya untuk nyetar sampahnya gitu. Tapi ada beberapa startup inisiatif, aku pikir di Jakarta ada, di Bali ada, aku kurang tahu ya, ada di beberapa daerah lain yang mereka sudah mulai menawarkan macam penjemputan gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya memilah sampah gitu di rumah, ada yang sudah menawarkan penjemputan untuk akhirnya disetor sampah-sampah yang akhirnya masih punya nilai dan secara material bisa didaur ulang. Mungkin itu ya. Biar mungkin ada kesempatan untuk pertanyaan satu lagi kali. Iya, satu lagi nih. Oke. Saya kira ini tadi kita melihat di paparan grafiknya ya, impor sampah. Ya, impor sampah itu cukup signifikan sekali di 3 atau 5 tahun terakhir ini, dengan tadi Tiongkok menolak gitu. Nah, ini pertanyaan dari Mas Ari Nugraha dari Bali ini. Sebetulnya cara penanggulangan ya untuk menghindari terjadinya pengiriman sampah impor ke negara kita terus bagaimana sih? Mungkin lebih pada peran Greenpeace sebagai suatu lembaga sosial, bagaimana mengadvokasi government, mengadvokasi orang-orang pengimpor dan sebagainya, itu kira-kira supaya jangan masuk ngurusin sampah di negara kita sendiri aja udah kewalahan nih. Bagaimana dengan ada ini? Saya kira mungkin bisa dielaborasi Mas Hatta. Kira-kira gimana? Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya Mas Ari Nugraha ya.
Jadi ini menarik sekali dan mungkin saya harus hati-hati juga jawabnya karena kan ini ada perwakilan dari pemerintah, teman-teman dari Kemenpora ya. Tapi yang menarik sebenarnya adalah situasinya ya, pemerintah pun sebenarnya belum punya perspektif yang sama dalam melihat masalah sampah impor ini. Kalau misalnya kita ambil contoh yang bersinggungan ya, kita bicara Kementerian Perindustrian dan juga kita bicara soal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya. Mereka memandang ini itu bisa berbeda gitu. Teman-teman dari KLHK menganggap bahwa impor sampah ini enggak lah, kita nggak mau lah, ngapain terima sampah, toh sampahnya juga nilainya rendah dan juga kalau kita mengacu ke Undang-Undang Pengelolaan Sampah itu sebenarnya juga sudah ada pasal bahwa setiap pihak itu nggak boleh memasukkan atau mengimpor dari wilayah luar Indonesia untuk masuk ke Indonesia. Jadi sebenarnya untuk landasan itu juga kita punya gitu ya. Atau kalau kita mengacu ke Permendak impor limbah non B3 begitu ya. Memang kita diperbolehkan transaksi ekspor impor limbah itu diperbolehkan, tapi syaratnya memang non B3 dan yang kedua itu definisinya terkait limbah. Limbah ini sebenarnya yang diharapkan adalah sisa produksi ya. Jadi misalnya ada pabrik-pabrik produksi plastik, ada biji-biji plastik atau mungkin layer-layer plastik yang tidak terpakai begitu ya setelah misalnya mereka memproduksi kantong plastik. Nah ini masih bisa untuk diperdagangkan gitu karena memang dia sifatnya dari industri dan dia punya nilai dan dia bisa diolah kembali untuk menjadi produk plastik yang lain gitu. Tapi permasalahannya yang masuk ini kemarin yang lagi ramai ini sampah. Sampah ini kan beda ya pengertiannya. Kalau sampah ini kan sisa kegiatan masyarakat ya, sisa konsumsi ya, yang kondisinya tercampur, kotor, bau dan hanya sedikit yang punya barang buangan lah ya udah. Iya, barang buangan bener lah. Nah, tapi memang dari Kementerian Perindustrian masih melihat bahwa mereka menganggap ini sebagai general ya, impor sampah ini penting untuk meningkatkan aktivitas daur ulang dalam negeri seperti itu. Nah ini pun juga sebenarnya menjadi salah satu isu yang perlu di-solve gitu karena dari kita dari masyarakat pun juga akan sulit menekan kalau dari pemerintahnya pun belum punya satu visi yang sama ya dari antar lembaga ini untuk bagaimana menangani satu masalah. Tapi dari kemarin yang kita bisa lakukan ya kita juga bekerja sama dengan teman-teman lain, kita coba expose ya temuan-temuan di lapangan. Juga akhirnya teman-teman media juga banyak yang akhirnya mengangkat ini, investigasi ini, dan juga kita berharap dengan narasi ini terangkat ke publik ya, publik juga bisa lebih aware dan juga bisa membantu kami juga untuk mengingatkan pemerintah terutama karena dalam hal ini pemerintah yang lebih punya wewenang ya. Kalau misalnya tadi dalam sektor FMCG itu industri punya wewenang, pemerintah juga gitu ya sama-sama besar. Tapi kalau untuk impor sampah memang wewenangnya harusnya lebih besar di pemerintah karena kita ambil contoh misalnya Malaysia ketika mereka ada ini sambil mereka coba men-solve ya permasalahan ini pemerintahnya itu moratorium dulu impor sampahnya gitu. Jadi tahan dulu nih jangan masuk dulu nih sambil kita solve sama-sama bagaimana penyelesaiannya. Ya gitu ya produk. Nah ini yang menjadi penting. Nah kita kalau tadi ya kalau memang kita menganggap kita punya kapasitas atau kapasitas kita untuk mengingatkan ya dalam level tertentu ya mungkin kita bicara dari sosial media atau mungkin bikin riset dan sebagainya ini bisa menjadi salah satu hal yang baik sebenarnya begitu. Oke, terima kasih Kak Atta nih. Ini banyak sekali. Saya mohon maaf sekali ini tidak bisa menjawab interaksi langsung untuk pertanyaan-pertanyaan yang di Q&A-nya. Tapi nanti saya berharap Mas Atta bisa merespon secara live melalui Q&A chat-nya. Jadi sekali lagi Mas Atta terima kasih banyak sharingnya dan saya kira ini memberi inspirasi buat teman-teman semua walaupun hanya ngambil satu poin kecil tentang isu lingkungan yaitu sampah plastik, tapi saya kira ini bisa menjadi pandangan dan mungkin teman-teman di daerah bisa mengikuti aksi-aksi yang bisa dilakukan yang tadi dicontohkan dalam presentasi Mas Atta. Sekali lagi terima kasih Mas Atta dan mohon maaf pada teman-teman yang belum bisa dijawab secara langsung, nanti Mas Atta akan jawab secara chatnya. Oke. Ya, terima kasih Pak SK. Ya, sama-sama. Ya, baik. Rekan-rekan pemuda seluruh Indonesia, saya akan masuk ke sesi narasumber berikutnya yang ketiga, yaitu Mas Sigit ya. Mas Sigit itu, nah ini tadi kalau bicara tadi di depan sudah masalah kebijakan, isu-isu permasalahan secara global. Mas Atta tadi ngambil spot kecil terkait dengan permasalahan lingkungan secara umum, ambilnya sampahnya, terus peran kita itu bisa berbuat apa. Nah, ini ada nih salah satunya Mas Sigit Kusumawijaya. Saya cek dulu, Mas Sigit sudah online? Ya, halo Mas.
Oke deh, tampilannya beda lagi nih Mas Sigit ya. Oke, sedikit saya coba bacakan tentang Mas Sigit adalah seorang koinisiator Indonesia Berkebun, tapi juga seorang arsitektur muda dan juga urban designer. Jadi banyak konsep-konsepnya Mas Sigit yang nanti bagaimana kalau sebagai seorang anak muda yang tinggal dalam ini tapi bisa membuat rumah yang konsepnya sangat hijau, asri dan sebagainya. Dan beliau pernah menjadi, sebentar nih saya lagi cari biodatanya Mas Sigit nih. Tapi intinya adalah yang Mas Sigit adalah, nah ini Indonesia Berkebun itu salah satu yang menjadi inisiatornya, dan banyak hal beliau pernah mendapatkan. Beliau sekolah dari sekolahnya ini juga keren buat anak-anak muda nih. Lulusan terakhir dari Delft University of Technology di Belanda, di jurusan urbanism yang dengan gelar Master of Science-nya. Dan sebelumnya adalah lulusan sarjana teknik arsitektur Universitas Indonesia. Dan beliau pernah menjadi salah satu pemuda menjadi finalis satu Indonesia Award di tahun 2011 dalam tema Pemuda Inspiratif Indonesia yang diprakarsai oleh Astra Indonesia. Banyak sekali ini tentang riwayat beliau, dan saya kira cocok untuk menginspirasi kita semua kaum muda seluruh Indonesia. Saya kira saya tidak akan berpanjang lebar untuk memperkenalkan beliau, dan nanti beliau juga bisa menambahkan dari sisi yang tadi saya summary saja terkait dengan data-data beliau. Selanjutnya Mas Sigit, saya persilahkan 1 jam termasuk nanti untuk sesi tanya jawabnya. Silakan Mas Sigit. Oke, terima kasih Mas Esquin. Selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang sudah memasuki jam-jam makan siang, tapi semoga kalian masih semangat dan masih bertahan ya. Untuk kita tinggal 1 sesi lagi nih. Untuk mungkin saya mencoba untuk berbagi beberapa background dan mungkin kemudian visi dari saya dan teman-teman komunitas, dan kemudian mungkin mudah-mudahan bisa memotivasi dan menginspirasi teman-teman anak-anak muda di sini semuanya di seluruh Indonesia. Alhamdulillah saya lihat tadi yang bergabung dari Aceh sampai mungkin daerah timur Indonesia juga gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat. Nanti terakhir di bagian akhir, karena tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Mas Esquin, saya berprofesi sebagai arsitek dan urban designer. Urban designer itu sebetulnya sama-sama mendesain seperti arsitek ya. Kalau arsitektur itu mendesain mungkin skalanya hampir sampai bangunan mungkin mix function atau multi block itu masih bisa didesain oleh arsitek. Tapi kemudian kalau yang skalanya lebih luas itu misalnya merancang sebuah kawasan, merancang sebuah bahkan kota ya, atau yang paling kecil mungkin klaster perumahan gitu ya, itu ranahnya dari urban designer atau lebih istilahnya mungkin kalau bahasa Indonesia perancang kota gitu ya, atau perancang wilayah, atau bisa juga mungkin bisa sampai yang skalanya regional gitu, yang mungkin banyak dilakukan oleh Bappenas ya, di mana kita bisa merencanakan sebuah kawasan secara regional gitu, bahkan satu negara mungkin gitu. Nah, di sini mungkin akan saya bagi materi ini. Saya coba share ya. Mohon maaf mungkin kalau ada azan, karena cukup dekat dengan rumah saya, jadi mungkin saya juga nggak terlalu keras gitu ya, karena sedang azan. Jadi saya coba mulai di sini. Kelihatan ya yang saya bagi ya? Oke, clear. Oke. Ya, jadi saya di sini akan membawakan tema materi yang sebetulnya lebih kepada keberlanjutan atau sustainability gitu ya, tapi di dalam bidang arsitektur yang sebetulnya juga bisa
mencapai ranah-ranah lainnya gitu, ranah-ranah atau bidang-bidang lainnya. Tadi mungkin seperti sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, Mbak Gracia Pramita yang juga saya sudah kenal lama dengan beliau, dan kami juga sering satu forum dengan Mbak Gracia gitu. Jadi mungkin tadi Mbak Gracia lebih sharing atau berbagi tentang cakupan yang lebih luas ya, tentang kebijakan bahkan yang skalanya sudah multinasional ya, internasional dan lain-lain, dan bagaimana peran pemuda mungkin bisa ikut beraktivitas di dalam bidang lingkungan ya. Mungkin kalau skupnya sudah sampai mencapai kebijakan juga bisa. Atau tadi mungkin Mas Atta ya yang dari Greenpeace, saya baru kenal juga ini Mas Atta, walaupun saya juga beberapa kali satu forum dengan Greenpeace, cuma mungkin kalau dengan Mas Atta mungkin baru kali ini saya salah kenal. Tapi tadi juga dia juga menjelaskan bagaimana Greenpeace sebuah lembaga yang memang independen dan yang saya tahu juga sering menyuarakan ya tentang kampanye-kampanye lingkungan, bahkan secara frontal gitu ya, kepada sebuah negara atau kepada sebuah produk atau brand tertentu yang benar-benar sangat vokal gitu ya. Sedangkan mungkin kalau di sini saya akan juga nanti menjelaskan tentang komunitas yang saya dan teman-teman prakarsai dengan nama Indonesia Berkebun, yang mungkin karakternya akan lebih smooth gitu ya untuk mengkampanyekannya gitu. Jadi nanti mungkin di sini bisa kita lihat perbedaan-perbedaannya gitu. Kami memang bergerak secara bergerilya ya, jadi kita tetap mengkampanyekan, tapi melalui sosial media. Kemudian kita juga mendatangi juga banyak rumah-rumah warga atau kampung-kampung, ataupun juga ya dengan pemerintah. Tapi ada juga yang kita juga praktekkan dengan beberapa orang gitu, secara individu. Tapi nanti mungkin akan saya jelaskan juga tentang bagaimana arsitektur yang istilahnya sustainable atau lestari atau berlanjut gitu ya, yang sebetulnya tujuannya itu adalah untuk hidup yang lebih sehat gitu ya, hidup yang lebih bahagia, kira-kira seperti itu. Ini akan saya mulai saja slide-nya. Di cover ini mungkin bisa lihat, ini ada satu karya saya, sebuah rumah yang ya mungkin konsepnya benar-benar ingin mengikuti kaidah-kaidah bangunan hijau gitu ya. Jadi di mana di situ banyak area hijaunya, kemudian ditanami bermacam-macam vegetasi. Memang kelihatannya hanya rumput, tapi nanti rencananya di atas itu akan ada semacam area urban farmingnya. Kemudian juga penggunaan material-material bekas itu untuk fasadnya, kita menggunakan kayu jati bekas, menggunakan kontainer bekas. Nah, tapi untuk selanjutnya ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, lebih fokus ke dalam proyek ini. Di slide awal saya akan saya jelaskan, saya kasih ini dulu, saya kasih ice breaking dulu kalau biasanya di beberapa presentasi saya ya. Nah, ini semua juga tahu ya. Ya ini juga sebenarnya terbaca gitu. Saya jadi nggak usah membuat tebakan ini di mana gitu loh. Tapi kalau mungkin teman-teman yang tinggalnya di Jakarta atau Bandung gitu ya, atau sering melewati tol gitu ya, tol Cipularang, ya itu pasti sering melewati area seperti ini. Tapi memang kalau naik mobil atau naik bis atau naik kendaraan umum, travel dan lain-lain, memang mungkin nggak pernah atau susah sekali melihat view ini, karena ini saya ngambil waktu itu dari kereta. Jadi kalau naik kereta itu akan lebih kelihatan view ini. Ini di dekat Padalarang, udah mendekati Bandung gitu. Ini view sangat-sangat bagus ya, sangat-sangat indah, sangat-sangat hijau, sangat-sangat natural gitu ya. Mungkin kalau yang pernah tahu lagunya, mungkin generasinya Mas Esquin, bukan generasi teman-teman muda sekarang, lagunya Kala Project gitu. Dulu ada namanya Saujana. Nah ini mungkin salah satu Saujana dari Indonesia yang sangat alami gitu ya. Dan yang ingin saya tekankan, saya pesankan, ini tuh tidak jauh dari kota kita gitu loh. Tidak jauh dari kota-kota kita, dan memang tidak hanya di Padalarang. Saya yakin Indonesia itu sangat kaya ya, di sekitar kota-kota besar atau ya daerah-daerah yang sangat alami itu masih banyak istilahnya yang lahan-lahan yang virgin gitu ya, yang masih perawan gitu, tidak banyak intervensi manusia secara fisik dalam arti beton dan lain-lain gitu. Memang ini juga pematang sawahnya pasti dibuat oleh manusia gitu, tapi intinya di sini benar-benar masih sangat alami gitu ya. Nah, ini juga ada lagi, ini juga terbaca ya di situ di Bantul.
di dekat Jogja. Waktu itu saya sedang melakukan riset tentang kawasan peri-urban dengan arsitek Indonesia dan arsitek Belanda saat itu. Ini juga pesannya sama gitu. Jadi di banyak area-area pedesaan seperti ini memang kelihatannya sangat-sangat sejuk ya, sangat-sangat hijau, sangat-sangat di situ masih banyak lahan-lahan pertanian. Di belakangnya juga ada hutan lokal yang masih juga sangat rimbun gitu ya. Bener-bener ini mungkin memang kelihatannya waktu berjalan lambat di situ, tapi ini yang saya tadi coba tekankan gitu. Jadi di sini pun juga nggak jauh dari kota besar sebetulnya ya. Nah, tetapi ini saya kasih slide yang mungkin akan menjadi kontradiksi dari slide-slide sebelumnya. Ya, ceng-ceng gitu kan. Okay. Jadi kita tahu juga ini fenomena gitu loh. Fenomena di mana mungkin semakin mekarnya kota, pastinya itu karena ya jumlah manusia semakin banyak gitu kan, bertambah, dan manusia butuh ada kebutuhan primer yang juga di ini ya, kayak misalnya sandang, pangan dan papan gitu misalnya ya, papan terutama rumah gitu. Kita tahu kan fenomena banyak perumahan-perumahan yang menjamur di pinggiran kota, bahkan salah satunya ya seperti ini, dia memakan daerah hijau, daerah subur, daerah pertanian yang tadinya yang seperti tadi daerah-daerah yang masih sangat alami gitu, tapi tiba-tiba kemudian dengan mekarnya bertumbuhnya kota gitu, lahan-lahan ini tuh semakin tergerus gitu loh, semakin tergerus. Dan mungkin juga yang punya lahan di sini ya butuh fresh money lah, atau butuh uang cepat lah gitu ya. Ya udah, saya pengen jual deh gitu karena dia mau beli dengan harga tinggi gitu. Apa yang terjadi? Nah, ya kan, banyak tiba-tiba itu rumah atau apapun lah ya, bangunan atau banyak fungsi lainnya, ada ruko, ada pabrik, ada klaster perumahan, ada hotel, ada macam-macam lah, bengkel dan lain-lain, yang tiba-tiba terletak di tengah sawah gitu kan. Jadi ya itu tadi yang saya bilang, ini lahan-lahan yang subur ini semakin lama semakin berkurang dan bisa semakin habis gitu. Jadi nah, ini tanggung jawab siapa gitu loh. Ini karena saya juga seorang arsitek, ini dia juga merasa bertanggung jawab, karena bisa jadi si owner itu meminta tolong arsitek untuk mendesain rumahnya, dan kemudian atau yang sekitar saya misalnya kontraktor ya, mereka membangun di situ, atau mungkin dia termasuk pemiliknya gitu. Kenapa dia membangun di situ, atau pemilik usaha misalnya bikin hotel, bikin ruko dan lain-lain, kenapa di situ. Dan pemerintah pun juga bertanggung jawab, khususnya mungkin ya yang mengurusi bidang perizinan, kenapa diizinkan gitu loh. Apakah itu sesuai dengan RT/RW? RT/RW itu singkatan dari rencana tata ruang wilayah gitu. Karena memang banyak kota-kota atau kabupaten Indonesia yang RT/RW-nya itu belum punya gitu loh. Bahkan jadi ada kawasan yang istilahnya memang abu-abu gitu karena tidak diatur. Ya sudah, akhirnya orang banyak membangun seenaknya gitu. Kira-kira seperti itu. Atau ada juga yang memang akhirnya melanggar juga. Itu banyaklah masalahnya, itu kita semua terkait kayak gitu ya, termasuk pemilik usaha tadi gitu. Nah, kalau sekarang kemudian saya mau bicara tentang skop yang lebih besar ya, ini karena memang background saya di perkotaan ya, tadi tentang urbanism gitu. Nah, saya ingin menceritakan saja gitu ya, ini manusia di muka bumi ini di tahun 50-an hanya 30% manusia di muka bumi ini tinggal di area urban, di area kota, ya kan? Nah, kemudian di 2000 awal itu sudah sekitar 50% manusia di muka bumi ini tinggal di area urban, di area perkotaan. Nah, ini tidak jauh lagi, 10 tahun lagi, 10 tahun itu nggak kerasa loh, itu 60% manusia akan tinggal di area perkotaan gitu. Ya, jadi kenapa tinggal di area perkotaan itu bermacam-macam. Ada yang memang mereka pindah dari desa ke kota, atau kotanya juga semakin besar dan ya semakin banyak penduduk gitu. Dan kita tahu dari tahun 2015 lalu itu ada 358 yang dinamakan kota dengan penduduk yang jumlahnya jutaan ya. Dan sebagian besar itu di Asia. Kita lihat kan ya, 27 megacities, 18 will be in Asia ya. Ya pastinya kayak misalnya di India ya, kota-kota di India, Mumbai dan lain-lain itu sangat-sangat terkenal dengan kepadatannya gitu. Kemudian Bangladesh, Pakistan gitu. Terus kemudian di Asia Timur kayak Cina, kemudian Korea, Jepang, Hong Kong yang sangat-sangat padat gitu. Dan termasuk di Asia Tenggara, Indonesia ya, apalagi di kawasan Jabodetabek, Surabaya, Medan, Bandung, kemudian Makassar, dan juga kota-kota ASEAN lainnya.
Ini juga harus kita antisipasi. Nah, apa yang terjadi? Jadi memang kalau sekarang kita skopnya lebih kecil lagi. Sekarang kita masuk ke Indonesia aja dulu deh. Nah, Indonesia itu ini saya dapat dari Kementerian PU dan PR, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ya. Data tahun 2010 sebetulnya sudah agak lawas gitu ya. Tapi kita tahu 52% populasi penduduk di perkotaan. Laju pertumbuhnya sekitar 1% dalam 40 tahun dari tahun 70 sampai 2010 itu penduduk kota di Indonesia tuh naik 6 kali lipat gitu. Apa yang terjadi di sini? Ada isu-isu yang saya sebut isu perkotaan secara nasional. Pertama sosial ya, urbanisasi dan metropolisasi yang tinggi ya, terus penjalanan kota secara horizontal yang tidak terkendali. Seperti tadi contohnya di mana lahan-lahan pertanian di sekitar, biasanya di daerah suburban atau sebelum kawasan desa atau rural itu ada kawasan namanya periurban. Itu yang mendapat ancaman ya, dan sebenarnya buat kita jadi challenge gitu, tantangan. Tapi itu menjalar seperti itu ya. Semakin istilahnya menggerus kawasan-kawasan pertanian gitu di pinggiran kota. Itu tidak terkendali karena tadi tidak ada aturan atau mungkin aturannya nggak tegas gitu. Terus masih tingginya angka kemiskinan perkotaan, ya kan? Akses pelayanan publik ya, khususnya misalnya infrastruktur dan perumahan yang terbatas untuk masyarakat miskin. Nah, isu kedua, ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi belum merata, masih terkonsentrasi di kota-kota metropolitan dan besar. Ya kan, walaupun memang program dari Pak Presiden saat ini adalah nawacita, di mana membangun dari pinggir, tapi sebelum-sebelumnya itu kita masih sangat tersentralize gitu ya. Sekarang sudah mulai desentralisasi kan oleh Pak Jokowi. Tapi saat ini dan sebelum-sebelumnya itu masih konsentrasinya kota besar terus gitu loh. Tingkat kompetisi terhadap kota-kota dunia. Nah, sama kota-kota di Indonesia pun juga saling bersaing, tidak hanya antar kota di Indonesia, tapi ya kota-kota di luar negeri gitu loh. Misalnya kayak Surabaya bersaing gitu kan dengan kota-kota hijau lainnya untuk mendapatkan award dan lain-lain gitu. Atau mungkin yang arahnya juga lebih ke ekonomi, Jakarta dengan Bangkok, dengan Kuala Lumpur gitu ya, dan lain-lain. Nilai lahan yang semakin tinggi mempersulit pengadaan lahan untuk kepentingan publik, khususnya infrastruktur. Ini juga masih semacam penyakit di Indonesia gitu, karena walaupun memang sudah ada peraturan perundangan yang baru gitu, di mana untuk membebaskan lahan itu sekarang sudah langsung bisa dibawa ke pengadilan gitu, tapi tetap gitu ya, kalau pemerintah sedang membangun infrastruktur, jalan tol atau kereta atau apa, itu yang paling sulit lamanya itu di pembebasan lahan ya, karena nilai lahan semakin tinggi, sumber daya alam yang semakin terbatas, modernisasi yang mengarah pada homogenisasi wajah kota. Nah, ini juga sama. Jadi kalau biasanya kalian ke luar kota, sekarang mungkin gara-gara pandemi jadi agak sulit ya karena kita terbatas gitu. Tapi kalau kita lihat ke kota tetangga, atau kita tinggal di Jakarta atau tinggal di Bandung atau Surabaya terus mau pindah ke Jogja atau kita berlibur ke Bali, ke Medan gitu ya, biasanya mau dilihat modernisasi itu apa? Yang umum tuh biasanya ada mall nggak sih? Mallnya kayak gimana sih? Nah, kalau kita masuk mall, semua sama, homogen gitu ya. Jadi ya itu tadi, modernisasi, mall itu sama semua gitu isinya gitu ya. Tinggal kelas-kelasnya aja, tapi semuanya homogen. Karakter lokalnya itu, kearifan lokal kadang-kadang nggak diangkat gitu untuk dalam membangun mall dan lain-lain gitu. Nah, ini yang akan kita lebih fokus di sini karena di sini saya tahu juga banyak penggiat lingkungan tadi ya, dan memang seminar ini juga tentang environment gitu ya. Ini adalah isu-isunya lapak ekologis tinggi, biokapasitas rendah, dan terjadinya ecological overshoot. Daya dukung lingkungan merosot. Ya kan tadi Mas Hatta juga sudah jelasin tentang plastik ya, bahayanya plastik dan lain-lain. Banjir repetitif ya, banjir nggak hanya di Jakarta. Kalau kita bicara tentang kota ya, banyak kota-kota besar juga yang akhirnya ikut-ikutan gitu loh. Jadi banjir juga, kemacetan ya. Kota-kota besar juga yang lain, kota-kota kecil pun juga itu ternyata banyak yang sudah mengalami macet loh. Maksudnya jelek-jeleknya Jakarta atau kota-kota besar lainnya kenapa harus diikutin sih gitu kan? Jadi macet juga akhirnya gitu. Terus merosotnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau perkotaan. Ini nanti akan saya bahas di sini. Ya kan, kita lihat nih. Ini memang sebagian besar saya ambil fotonya itu di Jakarta. Ada satu yang di Bandung. Ini memang foto lama juga. Mungkin teman-teman Bandung juga familiar ya. Ini di bawah Jalan Pasupati. Tapi sekarang, bukan sekarang, beberapa waktu lalu ketika Pak Ridwan Kamil menjadi wali kota, sudah banyak yang disulap jadi taman kan. Ada taman jomblo lah, ada taman film gitu kan. Tapi sebelumnya lihat nih, ini kan
anak-anak di sini gitu ya, yang remaja tidak mendapatkan fasilitas publik yang memadai, akhirnya mereka bermain sepak bola di tempat yang seperti ini gitu, memanfaatkan aja gitu. Kemudian kemacetan yang saya bilang juga, ini ternyata nggak hanya di kota-kota besar, ternyata kota-kota kecil juga sudah ketularan gitu. Nah, kemudian yang di atas ini juga ya adanya segregasi ya antara istilahnya the have yang punya dan kaum marginal gitu ya. Biasanya mereka jadi korban penggusuran dan lain-lain gitu, karena apa ya, kalau Iwan Fals bilang itu kerasnya atau kejamnya kota gitu katanya. Jadi mereka harus tersingkir seperti itu gitu. Dan ini yang paling bahaya ya. Ini hampir sama seperti ini, anak-anak kecil gitu ya, tidak mempunyai lahan yang bebas untuk berekspresi secara gratis, secara free gitu. Akhirnya mereka bermain di daerah-daerah yang berbahaya, di bantaran rel kereta api, mungkin juga rumahnya dekat situ, tapi ya itu tadi nggak ada fasilitas publik gitu loh. Akhirnya mereka bermainnya di situ yang wah ini gila kalau ini, maksudnya benar-benar bahaya gitu. Nah, sekarang ngomongin lagi tentang penyebaran atau apa istilahnya penataan kota yang tadi saya bilang tidak terkendali atau tidak tertata dengan baik gitu. Ini juga sama, ini memang di Jakarta. Tapi ya sebenarnya kota-kota besar juga, kota-kota lain juga jangan bilang itu Jakarta. Kota-kota lain juga banyak yang mengalami seperti ini gitu loh. Maksudnya apa? Lihat ya, ini memang dalam satu kawasan. Dalam satu kawasan itu kalau kalian lihat, ini ada 3 karakter zona yang berbeda. Kelihatan kan? Nah, yang zona kanan ini, itu semua masih kampung kota sifatnya ya. Rumah-rumahnya cenderung horizontal dan mungkin di beberapa titik ada selam areanya gitu. Tapi yang sebelah, yang di tengah, kita tahu ini sangat-sangat terdesain dengan baik ya, sudah sangat order gitu ya, rapi gitu ya, dan ini saya yakin pengembang swasta gitu yang mengoperate dan mendesainnya gitu loh. Ya, yang tadi saya bilang ada segregasi kan, ini yang punya dan ini mungkin ya maaf yang tidak punya gitu, kira-kira seperti itu. Tapi di sebelah kiri lagi itu sangat-sangat kontras lagi, di mana itu masih lahan kosong loh sebesar ini. Sedangkan ini gede banget tuh, itu sangat sumpek mungkin orang-orang tinggal di sini, tapi ini lahan yang sangat kosong gitu loh. Jadi yang saya bilang tadi tidak tertatanya kota dengan baik gitu kan. Ini udah padat tapi horizontal, ini padat juga mungkin tapi vertikal, ini kosong gitu loh. Kenapa nggak diratakan atau secara lebih adil gitu sebetulnya? Ini PR juga dari kebijakan pemerintah gitu, untuk khususnya yang mengatur masalah perkotaan gitu. Nah sekarang ini lagi nih saya kasih gambar yang mungkin di sini teman-teman atau adik-adik yang masih muda-muda mempunyai persepsi yang berbeda-beda gitu. Ada yang mungkin melihat, wah cantik ya, warna-warni, desainnya keren gitu. Ada yang mungkin mikirnya gitu. Atau juga ada yang mikir, apa itu? Semuanya palsu gitu kan. Rumputnya artifisial, bunganya palsu, rumahnya apa ini, dan ini kita lihat nih di dalam apa? Dalam mall, ya kan? Jadi yang tadi juga disinggung akhirnya tercurahkan di sini, maksudnya kita kurang lahan hijau, kita kurang taman, pihak swasta mungkin secara inisiatif membuat taman-tamanan gitu loh, taman artifisial gitu di dalam mall gitu kan? Ya, dan kalau dilihat nih, itu dipagerin gitu, jadi orang nggak bisa main juga, anak kecil nggak bisa main karena takut rusak mungkin ya. Jadi ini hanya buat apa sih, kayak buat cuci mata aja gitu. Itu jadi kayak ada sedikit ironi gitu kan, ironi kalau mungkin ada filsuf yang pernah mungkin tahu ya, namanya John Baudrillard ya, dia punya istilah kata namanya simulacra, atau sesuatu yang semu itu bisa mengalahkan sesuatu yang real gitu loh, iya kan? Jadi ini ada ironi kalau menurut saya di sini. Nah sekarang saya mencoba untuk lebih fokus ke materi bahan materi saya ya, tema tentang ketahanan pangan sebetulnya. Jadi itu ada kaitannya juga dengan yang saya omongin di awal-awal gitu. Di mana lahan pertanian itu semakin tergerus kan. Dan saya pernah melakukan wawancara dengan waktu itu memang petani di Bantul. Mereka tidak mau, petani-petani itu tidak mau anak-anaknya atau generasi penerusnya menjadi petani gitu loh, karena di sini dianggap ya petani itu masih mohon maaf ya masyarakat berpenghasilan yang rendah gitu, atau dianggap terbawah gitu loh. Beda ya sama saya tadi mungkin Pak Eskun juga sempat informasi, saya pernah kuliah di Belanda gitu ya, saya juga pernah mengunjungi beberapa kawasan pedesaan di Belanda. Di sana itu petani-petani kaya-kaya gitu loh, mobilnya mewah dan lain-lain gitu. Beda lah sama di sini gitu, karena masih dianggap rendahan gitu. Nah dengan tadi ya lahan pertanian semakin habis, petani generasi penerusnya nggak ada yang mau jadi petani. Di masa mendatang
mungkin kita insya Allah lah kita masih belum merasakan gitu, tapi kita harus berpikir ke anak kita, nantinya cucu kita, cicit kita dapat sumber makanan dari mana gitu kan. Global Food Crisis ini international ministries, menteri-menteri secara internasional sudah merespon. Kita lihat beberapa negara yang sedang berkecamuk perang, sedang kesulitan imigran dan lain-lain, itu mereka sudah mengalami ini. Indonesia mungkin sekarang masih fine-fine aja, walaupun COVID ini juga sempat kebingungan juga gitu, karena banyak negara itu yang melockdown negaranya, dan misalnya kayak Vietnam, India gitu ya, itu mereka istilahnya menahan pangannya mereka, nggak mau diekspor, atau Indonesia jadi nggak bisa impor gitu loh, karena ya buat kebutuhan penduduknya mereka sendiri gitu kan. Nah, tapi kita harus mulai merespon tentang global food crisis ini gitu. Nih, countries where prices are already increasing ya, negara-negara yang harga-harganya sudah mulai naik. Ini bicara tentang wheat and rice aja, gandum dan beras gitu, dari tahun 2010 sampai 2011 ya. Lihat gini, yang Indonesia warna merah, jadi sudah 30% increase gitu, sudah naik 30%. Dan ini ya, kita lihat ini walaupun memang dari 2005 sampai 2007, tapi dalam 2 tahun itu naiknya sangat pesat ya. Contohnya gandum 130%, soya, kacang kedelai ya 87%, beras, nasi 74%, dan jagung 31%. Jadi ini sangat-sangat naik gitu. Nah, saya akhirnya berpikir juga gitu, walaupun memang saya seorang arsitek gitu, tapi ngapain sih arsitek ngurusin ini gitu kan? Arsitek udahlah tinggal ngedesain bangunan aja gitu, ngapain harus ngurus ini gitu. Jadi apa yang arsitek bisa lakukan atau kontribusikan gitu kan? Nah, tadi mungkin juga sudah dijelaskan oleh Mbak Gracia tentang SDGs ya, Sustainable Development Goals gitu. Ada beberapa poin, 17 poin di sini, ada prioritas-prioritasnya gitu ya. Tadi juga mungkin sudah dijelaskan, saya akan langsung singkat aja. Ini yang kaitannya dengan ketahanan pangan itu adalah zero hunger, nomor 2 ya. Zero hunger ini nomor 2. Nah, kalau kita bicara tentang sustainable ya, apalagi tentang desain, apa sih yang sustainable, apa sih yang lestari atau mempunyai keberlanjutan gitu ya. Di sini ada beberapa poin ya. Pertama, mempunyai nilai ekologis ya, pastinya ramah lingkungan gitu kan, pasif strategis ya. Misalnya bangunan itu didesain sedemikian rupa supaya tidak boros energi gitu kan. Bagaimana supaya tetap adem tapi tanpa memakai AC. Nah, itu harusnya arsitek atau desainer tuh bisa gitu loh. Nggak harus pakai AC. Ya kalau mau gampang ya udah pakai AC aja. Tapi ada sebetulnya bisa gitu kalau kita mendinginkan bangunan tanpa AC. Tapi akhirnya kembali lagi juga ke klien gitu. Kliennya bisa loh, kita arsitek bilang bisa loh nggak pakai AC. Tapi karena klien, apalagi anak-anak zaman sekarang ya, kalau nggak pakai AC itu nggak enak gitu loh. Jadi ya harus pakai AC gitu. Jadi kadang hadapin klien juga, saya bisa Pak mendesain yang tanpa AC, bisa dingin Pak. Oh enggak, saya terbiasa pakai AC. Ya susah gitu kan akhirnya, walaupun ya pasti akan ada kompromi gitu. Whole life cost ya, bagaimana bangunan itu secara keseluruhan dari dia konstruksi sampai dia nanti beroperasi itu bisa hemat energi gitu kira-kira. Sustainable transport, tentang transportasi yang ramah lingkungan, misalnya sepeda, atau sekarang sudah banyak tentang listrik, sebelumnya mungkin beremisi gas gitu ya, jadi tidak menggunakan berbahan bakar fosil lagi gitu. Health and wellness ya, bagaimana bangunan itu sehat juga gitu. Kita menggunakan material-material yang tidak berbahaya gitu, misalnya buat kesehatan, misalnya mengandung merkuri, atau kita tahu ya misalnya asbes itu juga sangat-sangat berbahaya dan sudah tidak direkomendasi untuk dipakai ya. Jadi kalau bisa pakai atap asbes itu jangan, karena berbahaya untuk paru-paru dan lain-lain. Sustainable material yang bisa sustainable ya, misalnya recycle, kita bisa pakai lagi gitu. Renewable energy, kita masih mencari bagaimana energi terbarukan, misalnya ya salah satunya itu solar panel, menggunakan solar panel. Indonesia memang masih infrastrukturnya masih sangat mahal. Ya kita sedang berusaha ya, saya tahu pemerintah di SDM sedang berusaha untuk lebih murah dan lebih terjangkau oleh masyarakat. Nah, jadi ini sebetulnya pesan yang tidak hanya untuk saya sebagai arsitek, tapi untuk semua gitu ya, untuk semua orang. Jadi it is how much the cost if we are not going green. Biayanya itu berapa banyak yang akan dikeluarkan kalau kita nggak go green dari sekarang gitu loh. Kalau Bapak nggak go green dari sekarang, biaya itu akan lebih besar loh. Misalnya gini, penggunaan ya kadang-kadang kita milih yang murah aja gitu, murah
pemakaian lampu gitu ya, lampu yang simple, lampu aja, lampu bohlam itu kan lampu zaman dulu, itu sangat boros gitu kan, dan tidak tahan lama gitu loh, tapi lebih murah gitu. Saya milih bohlam aja deh daripada lampu yang sekarang hemat tuh LED kan, lampu LED yang lebih tahan lama gitu, karena lebih mahal tapi sedikit sebetulnya lebih mahal, tapi lebih tahan lama. Itu yang kita kadang-kadang orang masih mikirnya seperti itu gitu, milih yang murah tapi maintenance-nya malah jadi mahal gitu, perawatannya dan lain-lain gitu. Nah sekarang ngomongin tentang arsitektur, eco-friendly architecture seperti ini ya. Jadi green architecture is built performance driven, not a spatial performance. Jadi kayak contohnya ini ada sebuah pelabuhan, kebetulan ini saya pernah ke sana di Yokohama, Jepang, di mana ini sebenarnya pelabuhan feri. Jadi di bawahnya ini ada terminal feri, orang nunggu kapal, tapi di atasnya itu dibikin secara hybrid, orang tuh bisa memanfaatkan menjadi public space gitu loh. Terus dibikin sloping supaya orang ke bawah gitu ya, sambil melihat pemandangan laut gitu. Biasanya pagi sama sore itu ramai gitu. Jadi ini untuk publik gitu. Jadi orang tuh bisa memanfaatkan bangunan umum gitu ya, bangunan itu untuk kegiatan publik seperti ini gitu. Penggunaan recycle material gitu ya, menggunakan material-material yang bekas gitu. Ini salah satunya contoh rumah Pak Ridwan Kamil di Bandung yang menggunakan botol minuman energi lah gitu ya, dikumpulkan, didesain, dikomposisikan dengan baik dan akhirnya menjadi seperti ini. Atau penggunaan kayu jati bekas ya untuk fasadnya ada rumah prakarya gitu, menggunakan pintu-pintu gitu ya, atau kontainer gitu, kontainer bisa dibikin rumah seperti ini, pemanfaatan material bekas gitu ya, untuk kita jadikan kita panjangkan umurnya kembali. Kemudian kalau kita ngomong kota ya, bagaimana ecology in the city, ini satu proyek yang menarik juga di Highline di New York. Ini juga sama, ini sebetulnya infrastruktur bekas, ini kelihatan nih ya, dia infrastruktur bekas dalam arti ini dulu nih rel kereta api zaman dulu di New York tadinya tuh mau dibongkar gitu sama pemerintahnya. Terus ada petisi ya mungkin kayak change.org gitu dari pemerintahnya dan dibantu oleh seorang arsitek dari di New York, di Lorenzo Covidio namanya. Dan kemudian mereka istilahnya ya melawan gitu against penghancuran itu, dan akhirnya didesain dengan baik menjadi sebuah taman gantung yang keren banget ini. Jadi orang menyusuri ini dulu bekas rel kereta api yang elevated yang gantung gitu. Jadi bisa nyusuri kayak seolah-olah berada di tengah-tengah gedung gitu. Padahal ya itu dia di atas rel kereta api bekas gitu, dan didesain menarik, ada tempat istirahatnya dan lain-lain gitu. Central Park ya, ini juga sangat luas. Kita lihat nih skalanya nih. Bangunan-bangunan ini sekitar 8 lantai, tapi lihat nih, tamannya gede banget nih. Ya, sedangkan kota-kota di Indonesia, contohnya Jakarta aja untuk mencari taman segede ini di mana gitu loh lahannya gitu loh. Jadi ada kan aturan untuk masing-masing kota itu harus minimal memiliki 30% lahan hijau untuk taman dan lain-lain, hutan kota dan lain-lain. Jakarta itu masih sekitar 9%. Nyari 21% aja susah banget gitu loh. Nyarinya di mana gitu. Katanya sih butuh berbelas-belas kali lapangan Monas. Cari lahan seperti itu di mana gitu. Sedangkan New York punya seperti ini. Green roof, ini juga sebuah visi sebetulnya, tapi sudah banyak yang mempraktekkan ya. Kalau memang kita istilahnya kekurangan lahan hijau di atas tanah, kita bisa menambahkan lagi gitu loh di atas bangunan seperti ini, ya kan? Ini ada beberapa karya yang juga memanfaatkan green roof seperti ini. Nah, kemudian kita memasuki sebuah gerakan ya, karena memang urban farming itu kebanyakan diinisiasi oleh gerakan gitu. Memang jarang yang sifatnya top down dari pemerintah, walaupun ada gitu, ada beberapa gitu. Misalnya Kota Surabaya mempunyai gerakan punyai program kayak kampung kota di kotanya di Surabaya. Ya, tapi ini kita lihat, ini gerakan urban farming itu nggak hanya di Indonesia tapi di banyak negara, ya kan, untuk menghijaukan kotanya. Dan tumbuhan hijau itu bisa menghasilkan, jadi tidak hanya tumbuhan estetika atau yang eksotis atau dekoratif gitu ya, tapi tumbuhan itu bisa menghasilkan jadi kebutuhan pangan kita gitu. Ini contohnya yang juga dilakukan oleh teman-teman dari Indonesia Berkebun di ini waktu itu pilot project kami di Spring Hill Residence, dan kami juga beberapa kali mempunyai proyek CSR dengan perusahaan-perusahaan BUMN atau oil and gas juga pernah di Kepulauan Seribu dan lain-lain, juga ada di kampung-kampung kota gitu ya. Nah, jadi kita sebetulnya kembali lagi nih, apa yang bisa kita lakukan tadi kan Mbak Gracia sama Mas Atta juga sudah bilang gitu loh. Jadi kita tuh bisa melakukan ya sesuai passion kita aja gitu loh, untuk menyintai lingkungan itu. Ada mungkin ya tadi ya ikut gerakan tanpa sampah, atau mau
macam-macam, lebih ke campaign tentang penanaman pohon. Ada juga kan, ada juga yang mungkin ya seperti yang saya dan teman-teman lakukan, itu kita mengedukasi warga ya, seluruh warga, dari umur balita bahkan sampai yang senior gitu ya, kaum manula gitu, untuk kita mempunyai ketahanan pangan dari diri kita sendiri, yaitu apa? Menanam tanaman yang produktif. Menanam tanaman produktif itu ya pastinya yang bisa kita konsumsi, kita makan gitu loh, hasilnya kita panen dan kita makan, dan itu tidak memakai bahan kimia gitu, karena kan ini untuk keluarga kita sendiri, ini untuk kita sendiri kan, masa kita pakai bahan kimia? Beda kalau kita beli di pasar, beli di mall, beli di supermarket, kita nggak tahu hasilnya dari mana, sumbernya dari mana, dan kebanyakan kalau produksi massal itu pakai pestisida, jadi berbahaya gitu. Jadi sekarang saya ingin kembalikan di sini, planting is human basic survival skill. Kalau pasti kalian semua pernah belajar sejarah lah tentang nenek moyang manusia kan, di mana manusia itu dulunya gitu ya, nenek moyang kita untuk mencari makan apa? Berburu hewan dan bercocok tanam, ya kan? Akhirnya menurun sampai ke kita. Tapi kita mungkin ada yang sudah tinggal di kota, ya kan, tidak pernah melakukan menanam gitu, atau ya paling untuk pelajaran biologi aja lah, nanam kecambah dulu kan pernah gitu ya, tapi untuk nanam sendiri kan belum pernah gitu. Jadi memang kita sudah istilahnya sudah dilahirkan di kota dan kemudian ya nggak pernah gitu. Bahkan apalagi anak-anak anak generasi sekarang ya, yang mungkin dia orang tuanya tinggal di apartemen gitu, main tanah aja jarang gitu loh. Ada juga yang saya pernah dapat juga berita, bukan berita, ada anak yang nggak ngerti apa bentuk buah-buahan atau sayur-sayuran. Ini kentang kok, ini bukan kentang mah, kentang setahu dia itu French fries yang panjang-panjang atau yang sudah ditumbuk jadi mashed potato. Ini kentang kayak gini mah, ini apa, ini bukan kentang gitu loh. Atau wortel, kok wortel kayak gini mah panjang tuh, ya kan? Itu anak-anak zaman sekarang yang sudah nggak ngerti asal usul juga gitu. Jadi apalagi main tanah gitu loh. Jadi sebetulnya harusnya DNA itu masih ada kan, sebetulnya saya nggak belajar tentang biologi atau apa ya, tapi kan nenek moyang kita dulu bercocok tanam juga kan, intinya pasti DNA itu ada kalau kita mau memulai gitu loh kira-kira. Nah, saya akan membicarakan tentang Indonesia Berkebun, tapi saya akan kasih video dulu, jadi untuk jadi brainstormingnya juga, ini saya stop dulu ya, saya share. Nah, kelihatan ya? Semoga kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Sebentar. Maaf. Saya lupa nih, kemarin harus optimize untuk video klip biar nggak patah-patah. Ini video yang waktu itu dibuat oleh Google Indonesia. Saat itu Indonesia Berkebun salah dua dari komunitas-komunitas di Indonesia yang istilahnya mendapat privilege, ya penghargaan juga buat kami di Indonesia Berkebun oleh Google. Selain Indonesia Berkebun ada Blood for Life ya, yang gerakan juga untuk mendonor darah gitu ya, mungkin juga pada tahu. Nah, kami mendapatkan award dari Google Indonesia saat itu, istilahnya kategorinya Web Heroes Google Award gitu. Jadi apa ya, mungkin kalau diartikan ya pahlawan dunia maya gitu ya, pahlawan dunia maya, karena mungkin anggapannya kami mengkampanyekan sebuah kegiatan yang positif untuk lingkungan dan menggunakan internet. Saat itu memang kami bergerak di Twitter gitu, akhirnya merambah ke Facebook dan akhirnya sekarang Instagram dan lain-lain. Tapi kami juga sering melakukan kopdar juga pastinya. Tapi ini ada video dari Google, saya coba mainkan ya. Bentar.
presentasi saya lagi. Oke, iya. Jadi itu yang seperti tadi saya jelaskan, Indonesia Berkebun mendapatkan Google Web Heroes Awards ya, bersama Blood for Life, dan kami dibuatkan iklan seperti itu, dan itu sempat yang sekitar 2011 itu ya, November, 1 bulan 2 bulanan, sudah agak lama sebetulnya. Tapi ya kami berbahagia ya, kemudian memang sosok Ridwan Kamil yang saat itu juga salah satu inisiator yang gitu, kira-kira seperti itu. Nah, oke, dari mana awalnya Indonesia Berkebun? Jadi waktu itu hanya berdasarkan sosial, bukan maksudnya kami berdiskusi melalui sosial media di tahun ini, kelihatan ini Oktober 2010, 5 Oktober 2010. Jadi ini satu capture yang benar-benar historical buat kami gitu ya. Jadi Kang Emil waktu itu, Pak Ridwan Kamil belum jadi wali kota saat itu, mengajak teman-teman yang mau terlibat gitu ya. Ini Twitter saya, tapi saya udah ganti sekarang Twitter saya ini. Tapi saat itu saya juga diajak oleh Kang Emil, terus kemudian oke, kita diskusi tentang urban farming itu apa sih gitu kan. Waktu itu namanya belum Indonesia Berkebun, masih You Farm gitu kira-kira. Ya udah, setelah diskusi sempat jadi training topik saat itu. Kemudian Kang Emil ngajak kopdar aja yuk gitu. Oke, kita kopdar di tanggal 12 Oktober gitu saat itu, dan itu menjadi momen di mana kita ya jadi satu tempat lahirnya kita gitu, kira-kira seperti itu, dan saya terlibat di situ juga. Jadi intinya apa? Sebetulnya saat itu ini ada pilot project kami yang pertama di Spring Hill Residence di Jakarta, Kemayoran. Kami mendapatkan lahan dipinjamkan sebetulnya ya, dipinjamkan oleh pengembang lahan seluas 1 hektar. Kita tahu kalau misalnya kita membangun properti kan tidak semua serentak gitu dibangun kan, pasti bertahap. Nah, di saat itu ada tanah lahan seluas 1 hektar yang masih seperti ini, dan akhirnya Kang Emil, karena kebetulan beliau masih jadi arsitek juga, merancang kawasan ini, approach dengan ownernya, boleh nggak ini kita manfaatkan gitu daripada lahan rusak. Lihat sendiri kan, lahannya rusak karena memang ya biasanya seperti itu, karena belum dibangun, orang buang puing di situ, buang sampah di situ, jadi tempat yang berantakan gitu. Tapi kemudian kita ubah menjadi sebuah lahan yang produktif gitu. Memang oleh penggiat itu, waktu itu penggiatnya nggak sampai 20, nggak sampai 10 bahkan itu. Jadi kita pun juga tidak semuanya kita istilahnya bersihkan, karena kita dibantu oleh tukang kebunnya dari Spring Hill ini, karena nggak mungkin kita melakukan 1 hektar tuh, wah itu besar banget gitu. Tapi setelah kita bersihkan, kemudian kita mengajak semua warga gitu melalui sosial media, hanya lewat Twitter, Twitter, Facebook, sama mailing list kali ya, Instagram belum ada gitu. Jadi kita undang semuanya, ayo, dan itu kita bikin website, dan itu sempat ramai, sempat jadi trending topik, website kita sempat jadi kayak stuck gitu ya, websitenya nggak bisa jalan gitu gara-gara orang mendaftar, dan itu ada media yang mencatat sekitar 150 orang hadir di situ. Ini sekitar Februari 2011. Jadi dan akhirnya kita bisa panen di April 2011. Ini juga mungkin kalau ada teman-teman di sini orang agriculture juga pasti nyalahin kita nih, kok nanam ini lama banget, ini kita cuma nanam kangkung loh, karena memang tanahnya benar-benar rusak saat itu gitu. Jadi yang kangkung yang harusnya cuma 3 minggu itu kita bisa 1,5 bulan gitu, karena memang tanahnya itu nggak subur. Tapi ya alhamdulillah bisa subur, bisa panen, siap panen 2011. Dan ini lihat nih, ekspresi orang kota ya, orang kota mau jadi petani, ya udah foto-foto yang penting hore gitu kan, narsis, di update status segala macam, it's okay gitu, it's fine. Mungkin mereka berkebunnya cuma 30%, foto-fotonya 70% mungkin, ya kan, tapi nggak apa-apa. Mereka yang update di sosial media itu, yang sering update status setiap detik, setiap menit, update status, itu mereka jadi corong kita gitu loh. Ya itu penting buat kita, walaupun mereka ya tadi berkebunnya cuma sedikit gitu kan, dia mereka mention kita, terus kita retweet. Kalau sekarang mungkin Instagram kita repost, dan akhirnya banyak yang melihat dan become viral gitu ya di seluruh kota. Dalam arti itu memang awalnya di Jakarta, tapi kemudian teman-teman kota lain itu banyak yang ngikutin gitu loh. Penasaran juga, kakak pada ngapain sih gitu, kok kayaknya seru gitu, kami berkebun di kota, wah saya mau juga dong di kota saya gitu. Oh ya silahkan gitu, bikinlah, buatlah jejaringnya atau networknya, nanti kami kasih guideline-nya supaya visinya sama gitu. Akhirnya muncul Bandung berkebun, tadinya Jakarta berkebun dulu gitu, Indonesia berkebun malah belum ada namanya. Bogor berkebun, Madiun berkebun, Samarinda berkebun, kemudian ada Semarang, Medan, Makassar, Bali, Solo, Banten, dan lain-lain gitu. Dan ini juga saya kurang update ya, sebetulnya sekarang sudah 51 kalau nggak salah jejaring di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Papua ada di Fak-Fak, kota Fak-Fak di sana. Kebanyakan memang di Jakarta. Tapi sekarang kita ada di 51 network, terdiri dari 41 kota dan 10 kampus di seluruh Indonesia.
Dan ini semua gerakannya adalah voluntary gitu, pro bono, dalam arti ya ini bukan bagian dari pekerjaan gitu loh. Saya di sini juga istilahnya nggak mendapatkan penghasilan gitu. Nah, konsepnya simpel sebenarnya, kita sebut dengan 3E ya, ekologi, ekonomi, dan edukasi. Ya, ekologinya pastinya kita mengembalikan kesuburan lahan itu ya, yang tadinya Desember 2010 maaf ini sampai Januari April 2011 ya, nggak sampai 3 bulan tuh bisa subur lahan itu sebetulnya, bahkan kurang sebetulnya kan. Dan pastinya kita save the environment, ingin melindungi gitu ya dari lingkungan gitu kan, menyelamatkan lingkungan. Secara ekonomi ini yang disebut juga mungkin ketahanan pangan gitu, di mana orang-orang yang sudah sudah ideal melakukan ini, mereka jarang sekali belanja sayuran karena tinggal petik aja ditanam di rumahnya gitu kan, di sekitar rumahnya dan lain-lain gitu loh. Jadi to create sustainable city food supply and food security atau ketahanan pangan. Educationally atau secara pendidikan ya pastinya untuk membangkitkan ya public awareness, kesadaran publik ya untuk mencintai lingkungan. Khususnya tadi generasi penerus ini yang tadi saya bilang, anak cucu cicit kita nanti makan apa kalau lahan pertanian itu sudah semakin habis, petani-petani nggak ada yang mau jadi petani, mereka akan makan apa? Kalau nggak kita edukasi mulai dari sekarang gitu loh. Edukasi mudah-mudahan nanti mereka meneruskan ke anaknya lagi, dan jadi mempunyai ketahanan pangan dari skala keluarga. Jadi kalau misalnya ada krisis pangan, bukan krisis pangan lah, contoh simpel aja, kalau misalnya ada hari-hari besar, Idul Fitri, Natal, Idul Adha, biasanya harga-harga pangan naik gitu loh. Kalau orang yang sudah menerapkan di rumahnya, mereka nggak akan peduli, dalam arti ya bisa tinggal panen aja, harga naik, mereka tinggal panen gitu dari rumahnya gitu kan. Nah, ini professional yet farm education. Kita juga punya namanya akademi berkebun. Jadi semacam kelas ya, berbayar tapi sangat murah gitu ya, nggak sampai 50.000 gitu seharian gitu. Ini biasanya memang ada di BSD dan kota-kota besar gitu. Dan ke lapangan juga. Jadi nggak hanya di kelas, tapi sorenya kita ke lapangan gitu loh. Ke lapangan. Nah, ini yang paling orang-orang kota itu paling suka gitu kan, karena dia bisa foto, selfie dan lain-lain. Buat kami ya it's fine gitu, biar mereka merasakan pengalaman itu gitu. Nanam gimana sih, kemudian manen gimana sih, dan diajarin cara merawat gitu. Buat anak kecil juga, botanical study outside the classroom gitu kan, biarkan anak-anak belajar langsung gitu kan, menanam gitu, supaya mereka bisa mempraktekkan di rumahnya gitu. Misalnya places to play in nature kan, ada slogan salah satu produk kebersihan lah ya, cuci baju kalau nggak salah, kan ada yang bilang kotor itu baik kok. Memang kalau secara positif gitu loh, biarkan mereka bermain di alam yang kotor-kotoran nggak apa-apa gitu, untuk melatih saraf motorik dan sensorik mereka gitu, seperti itu. Nah, sekarang balik lagi nih dengan kondisi saat ini, ya kan, urban farming as an option for food security solution during and post COVID-19. Banyak berita-berita yang menginformasikan gitu selama COVID ini itu tentang home gardening ya kan. Mungkin karena manusia semua di lockdown seluruh dunia, aktivitas mereka tuh jadi terbatas kan, nggak bisa kemana-mana atau bahkan takut gitu, mau ke pasar aja takut, mau beli sayuran takut gitu, mau beli kemana-mana takut, atau juga mungkin pastinya udah merasa bosan juga di rumah. Akhirnya ya udah, mereka berpikir secara kreatif, jadilah mereka berkebun di rumahnya masing-masing untuk mempunyai ketahanan pangan sendiri gitu loh. Grow your own food kan. Home gardening blooms around the world during coronavirus lockdown. Ini internasional loh ya. Tirto kemarin juga sempat mewawancarai saya, ya mempertanyakan bisakah berkebun jadi solusi krisis pangan akibat COVID-19 gitu kan. Berkebun di rumah jadi tren selama karantina, ya kan. Kemudian juga Indonesia berkebun sempat diundang oleh gugus tugas COVID untuk melakukan press conference ya. Jadi ada momentum berkebun di rumah saat wabah COVID gitu. Di Inggris warga jadi suka berkebun. Ini fenomena sebetulnya. Dan kemudian juga di sosial media kami, di Instagram kami, mungkin bisa follow di @idberkebun. Itu banyak yang mention gitu. Selama COVID tuh, wah mentionnya ramai banget gitu. Wah, ada yang berkebun, ada yang sedang melakukan pembibitan, pengkomposan, kemudian ya asal mereka ya pamer gitu loh. Tapi it's fine, buat kita itu kalau ada visual itu akan lebih memotivasi orang gitu untuk ikut-ikutan gitu, kira-kira panen bekicot lah apa gitu kan. Banyak sekali gitu mention-mentionnya. Ada yang bikin vertikultur, nah ini bikin komposter, segala macam ya, karena mereka jadi terbatas aktivitas di rumah gitu kan. Dan yang tadi saya juga sempat bilang, banyak negara yang sudah lockdown, bahkan mereka menahan pangannya supaya nggak diekspor. Jadi ya kita akan lebih sulit lagi
Nah, kalau ngomongin tentang recycle gitu atau media wadah-wadahnya itu bisa bermacam-macam gitu. Kalau mau kreatif itu menggunakan wadah-wadah bekas gitu. Yang ini mungkin ya maaf nih agak itu, tapi kira-kira bisa juga seperti itu gitu kan. Atau menggunakan botol bekas gitu ya, botol-botol bekas seperti ini disusun secara menarik gitu. Atau menggunakan metode hidroponik atau ini juga vertikultur menggunakan talang gitu. Ya, penggunaan keranjang-keranjang bekas, bekas-bekas kain bekas untuk naruh sepatu gitu kan. Oke, nah sekarang jadi saya sudah menjelaskan tentang Indonesia berkebun. Mungkin di bagian akhir ini saya akan menjelaskan beberapa proyek saya yang saya adopsi dari konsep urban farming gitu. Karena jujur, kalau secara profesi memang saya sebagai arsitek dan urban designer. Karena di Indonesia berkebun ya saya voluntary saja gitu. Kalau saya salah satu co-inisiator tetap tidak berpenghasilan di situ. Jadi apa yang bisa kita lakukan sesuai profesi saya, sesuai profesi kalian masing-masing dengan passion kalian gitu untuk mencintai lingkungan. Ya karena kebetulan saya bukannya kecebur ya di Indonesia berkebun, tapi memang passion saya juga di situ dan saya banyak belajar dari teman-teman yang memang ahli dari ahli agriculture gitu ya. Saya jadi mengerti gitu walaupun ngerti sedikit-sedikit saya pelajarin jadi otodidak. Dan saya coba praktekkan di karya saya secara arsitektur. Jadi saya mencoba untuk mendesain bangunan yang green ya, yang hijau, ramah lingkungan. Saya coba combine dengan urban farming gitu loh. Tapi di sini yang masih saya ketemui juga, misalnya saya ketemu klien gitu ya, kalau bicara tentang green architecture yang tadi saya bilang, masih menganggap teknologinya mahal. Aduh Pak, pakai lampu LED kan lebih mahal Pak, mending pakai bohlam aja gitu. Iya, mahal sedikit, itu kan investasi di depan gitu loh. Tapi kalau kalian pakai LED misalnya, LED, itu akan lebih, secara maintenance, itu akan lebih tahan lama gitu kan, daripada lampu yang cepat ganti, cepat rusak segala macam. Itu salah satu contoh gitu, yang lain-lain banyak lah ya. Media campaign-nya atau edukasinya itu masih rendah tentang bangunan hijau, ya kan? Ya sekarang yang kalian, ya contoh tadi aja gitu loh, orang tiba-tiba membangun rumah di tengah sawah gitu kan, karena ya udah ini lahannya murah, terus saya mau bangun rumah gitu. Itu kan campaign media atau edukasinya kurang gitu kan. Atau mungkin rumah itu misalnya lahannya 100 meter persegi, semuanya mau dibikin perkerasan, nggak ada taman, nggak ada untuk meresap air hujan gitu. Jadi apa? Jadi bikin banjir kan, airnya jadi lempias ke mana-mana gitu, ke lampiasan air hujan tuh jadi keluar gitu, nggak diserap di lahannya mereka masing-masing gitu. Salah satu contohnya itu karena tidak teredukasi gitu. Mentalitasnya nggak cuma owner, arsitek pun juga, atau ya semua pihak lah, semua stakeholder. Kadang-kadang ya pastinya owner karena mungkin kurang teredukasi ya, akhirnya ya minta tolong arsitek atau kontraktor gitu, Pak saya mau dibikin rumah, yaudah pengen habisin aja lahannya Pak, nggak usah, saya nggak mau. Arsiteknya kemudian cuma jadi arsitek yes bos aja gitu, oh iya Pak, iya bos, iya Pak gitu kan. Jadi arsitek jadi cuma tukang gambar. Itu yang juga kadang-kadang di dunia arsitektur tuh aduh gitu, kita mendesain dan kita harus mengedukasi klien atau owner tadi yang ya mungkin kurang edukasinya, Pak ini nggak boleh, aturannya seperti ini, dan Bapak kalau memang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan, ini harus ada resapan air hujannya Pak, jangan dibikin semuanya, ini Bapak juga kalau bisa rumah jangan penuh gitu supaya nggak sumpek, nggak sehat gitu. Itu arsitek harus punya edukasi dan bisa mempersuasikan, mengedukasi klien juga gitu. Pasti akan ada kompromi ya, tapi tergantung lagi kalau mentalnya cuma hanya yes bos aja, ya udah owner yang berkuasa kan, jadi seperti itu gitu. Kemudian regulasi, guideline tadi juga sudah saya bahas tentang RT RW dan lain-lain ya, rencana tata ruang wilayahnya masih belum jelas dan lain-lain gitu, atau mungkin tentang bangunan hijau itu tidak tegas gitu. Beda sama Singapura ya. Singapura di sana sudah ada undang-undang atau peraturan yang istilahnya menjelaskan kalau bangunan ada hijau sudah istilahnya dihitung, ada ratingnya, itu ada rating. Anda bisa mendapatkan insentif pajak jadi berkurang. Nah itu, kalau Indonesia belum banyak gitu, nggak ada bahkan. Jadi orang mikir buat apa bangunan saya hijau? Saya nggak dapat apa-apa gitu loh. Paling cuma prestis aja gitu.